Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah Maghrib rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah sebanyak-banyaknya dalam perkataan hati dan fikiran kita untuk senantiasa berusaha mensyukuri bahwasanya kita sudah banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Kita sudah dilahirkan ke dunia dari tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu segala macam yang kita tahu. Dan suatu saat nanti pengetahuan itu akan dicabut kembali oleh Allah. Sehingga sebagian di antara kita ada yang menjadi orang-orang yang kembali seperti anak-anak kecil. Segala puji marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah atas semua karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih diberi istiqomah di dalam menjalankan seluruh syariat-syariat agama ini, dengan senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang kita ilmui. Sesudah kita memahaminya, usahakan kita senantiasa berusaha mengamalkannya semampu kita. Allah dan Rasulnya senantiasa tidaklah membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada peperangan Ahzab atau Khandaq. Bisa didengar nih? Nama batun. Kalau nggak didengar saya ngomong sendiri nih nanti. Karena hujan biasanya mantan angel. Bisa didengar? Bisa? Ya mudah-mudahan sing ngantuk tambah lali. Ya, maaf nih saya sedikit serak lagi, batuk pilek. Ya. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, pada jalannya perang Khandaq tidak ada peperangan besar sebenarnya. Tidak bertemu musuh dalam jumlah yang besar karena terhalang oleh parit. Sehingga kaum musyrikin, kelompok koalisi daripada suku Quraisy, suku Ghatafan, Bani Sulaim dan Yahudi, mereka hanya bisa menyerang dari jarak jauh menggunakan anak panah. Ya, kaum muslimin bertahan total di dalam kota Madinah dan hanya berusaha untuk menghalau. Di antara kaum musyrikin siapa saja yang berhasil melewati parit pasti akan langsung ditangani oleh kaum muslimin. Ya, dari kaum muslimin sudah bersiap siaga, tidak berhenti. Ya, selama 24 hari berjaga siang malam. Begitu juga orang kafir. Pada akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Setelah hari ke-24, pasukan Ahzab itu ditimpa angin dan hujan. Ya, angin puyuh dan hujan yang memporak-porandakan seluruh perkemahan, seluruh perbekalan daripada pasukan kaum musyrik, sehingga mereka bubar semuanya.
tidak membawa kemenangan apa-apa. Seperti semuanya yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahwasanya kaum muslimin selagi istiqomah di dalam kebenaran, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya, akan senantiasa mendapatkan akhir yang baik. Allah sudah menjanjikan kemudahan bagi kita. Setiap kita menghadapi masalah, harus kita selesaikan dengan sabar, harus dengan pemikiran yang jernih berdasarkan tuntunan syariat agama Allah setiap permasalahan, sehingga insyaallah hasilnya akan baik. Gitu. Kemarin kita membahas ini ayat 9 sampai 14. Sedikit saja kami ulangi terjemahannya saja biar panjangan nyambung nanti dengan sambungan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang kepadamu ketika datang kepada kalian pasukan, ya. Fa arsalna alaihim rihan, pasukan Ahzab maksudnya. Junudun, ya, junudun itu jamak sehingga maknanya adalah pasukan koalisi. Maka kami mengutus atas mereka rihan, angin kencang, angin puting beliung. Seluruhnya, ya, baik perbekalan, baik kemah, baik apapun juga yang disediakan oleh orang musyrik yang jumlahnya 10.000, semuanya diterbangkan angin sehingga mereka kocar-kacir, akhirnya bubar dengan sendirinya. Ini yang terjadi. Sangat mudah bagi Allah untuk memenangkan, ya. Makanya Allah tabaraka wa taala akan mengurusi agamanya sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak membutuhkan bantuan manusia. Kalaulah Allah berkehendak, Allah pasti akan mengalahkan semuanya tanpa bantuan siapapun juga. Jadi dalam agama ini jangan pernah merasa berjasa terhadap agama, karena agama tidak butuh, ya. Kalaupun kita semuanya tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah merasa berjasa terhadap agama ini, karena ini semuanya adalah pemberian daripada Allah. Itu. Kita yang harus bersyukur bahwasanya di antara manusia-manusia kita masih diberi keimanan, sementara banyak orang-orang yang tidak beriman. Kita masih bersyukur Allah sudah memberi petunjuk kepada kita. Kita masih mau untuk sholat berjamaah di masjid, sementara banyak kaum muslimin memilih untuk sholat di rumah, padahal ilmunya sudah jelas. Ini, ya. Ini kita bersyukur, bukan kita menjadi sombong, bukan kita menjadi ujub dengan diri sendiri, tidak. Bukan kita merasa bahwasanya kita berjasa kepada agama ini, tapi tidak. Kita bersyukur hanya karena pertolongan Allah, maka kita semuanya bisa hadir di sini istiqomah setiap hari dan setiap saat. Itu. Kita lanjutkan. Wa junud dan lam tarauha, dan pasukan yang kamu tidak melihatnya, yaitu para malaikat, ya. Malaikat yang mengatur itu semuanya, menimbulkan rasa takut, menimbulkan kekhawatiran dan sebagainya. Itu semuanya adalah malaikat yang diperintah oleh Allah. Wa kana Allahu bima ta'maluna basiran, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang maha melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ketika datang kepadamu dari atas kalian dan dari bawah kalian, artinya dari segala penjuru, kaum muslimin dikepung, ya, oleh 10.000 tentara, pasukan yang sangat luar biasa besar. Padahal kaum muslimin jumlahnya kurang lebih
3.000 laki-laki dewasa yang siap untuk berperang, paling-paling 3.000. Ketika kalau berhasil masuk, ya orang kafir, kaum muslimin habis. Itu teorinya seperti itu. Akan tapi kenyataannya, ya kaum muslimin dibantu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa idza raghatil abasaru wa balaghatil qulub. Ketika mata terbelalak dan hati menjadi sesak, dada menjadi sesak karena saking tegangnya suasana pada saat itu. Mereka dikepung siang malam, mereka tidak bisa bergerak leluasa, keadaannya mencekam. Bahkan kaum muslimin ada suatu saat mereka tidak sempat mengerjakan sholat asar di siang hari, ya baru dikerjakan setelah sholat maghrib. Dan ini sekali lagi, agama Islam itu mudah, akan tetapi jangan dipermudah. Itu ketika kita memang dalam keadaan darurat, memang kita boleh menjamak sholat kita. Ketika dalam perjalanan kita boleh menjamak qashar, dan ini yang terbaik. Itu akan tetapi ketika kita mukim, ya kita sholat seperti orang mukim, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena memang sholat itu sudah ditentukan waktunya. Gitu. Tidak boleh kita tanpa alasan menjamak sholat ataupun mengqashar sholat, tidak boleh. Ya tidak boleh. Panjenengan misalnya nyong ta pengen qashar lah, sing ringkes nang omah, padahal tidak dalam keadaan safar, maka tidak boleh. Tapi kalau keadaan safar, panjenengan ke Jakarta, sholat 4 rakaat itu salah, ya salah. Tidak mengikuti contoh dari Rasulullah. Yang terbaik berapa sholatnya? Ya duhur, asar, isya 2 rakaat. Itu yang terbaik. Itu kecuali kalau sudah mukim di sana. Gitu contoh. Ya. Watadununa billahi dununa, dan kamu menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Kaum muslimin sebagian orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yang keimanannya masih lemah, mereka sudah sangat ketakutan dan melihat pasukan yang jumlahnya sangat luar biasa banyak. Dalam hati mereka menganggap bahwasanya Rasulullah berkata dusta. Rasulullah menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin, tapi apa yang terjadi? Di depan kaum muslimin ada 10.000 pasukan yang siap untuk membunuh kaum muslimin. Sehingga mereka, ini maksudnya, ya, watadununa billahi dununa, ya, mereka menduga atau menyangka terhadap Allah dengan persangkaan yang buruk. Di sanalah kaum muslimin, kaum mukminin diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya, karena kengerian yang terjadi. Lalu di antara kaum muslimin ada orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, kalau adalah orang dalam hatinya ada penyakit, itu tidak akan bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Ya, akan tetapi orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu akan melihat kebenaran sebagai sebuah kesalahan, atau kebalikannya, yang salah malah disanjung-sanjung, yang benar malah dihujat. Ini orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini, ya, penyakit hati ini sangat membahayakan, harus diobati. Orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, tidaklah Allah dan Rasul-Nya menjanjikan sesuatu kecuali tipu daya, kecuali dusta belaka, kecuali
omongan kosong belaka. Itu perkataan orang-orang beriman, orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit. Kalau kaum mukminin, orang yang beriman, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka beriman 100%. Kita harusnya seperti itu. Kalau yang dikatakan qala Allah dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti akan terjadi. Begitu juga qala Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, pasti terjadi, ya, yang disampaikan. Tapi kita hidup di zaman yang sudah 1400 tahun yang lalu. Kadang-kadang orang berpikir ada hadis dari Rasulullah yang tidak terbukti. Bukan tidak terbukti, ya. Mungkin ilmu pengetahuan belum bisa membuktikannya, atau hadis tersebut tidak sahih. Ini. Kalau benar-benar itu perkataan Rasulullah, semuanya berdasarkan wahyu, makanya pasti benar. Ini kaum mukminin, kaum muslimin, orang Islam yang beriman harus mengimani apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya. Allah menjanjikan kemenangan orang munafik dalam hatinya, Allah lombok. Itu begitu. Orang disampaikan kepada orang munafik, ya, bahwasanya akan ada kehidupan akhirat, akan ada pembalasan, akan ada surga dan neraka. Orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka tidak percaya, tidak bisa mengimani hal-hal seperti itu, karena pada hakikatnya hatinya sudah diracuni. Sebagian dari mereka berkata, wa qalat ta'ifatum minhum, ketika sebagian dari mereka berkata, yaitu orang munafik tadi, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Madinah, penduduk Yasrib, la maqama lakum, tidak ada tempat bagimu, farji'u, kembalilah, kembali pulang. Maksudnya kembali pulang ke rumah masing-masing, karena ini posisinya, kondisinya berada di depan parit. Semuanya kaum laki-laki oleh Rasulullah diwajibkan untuk ikut berperang, termasuk ikut menggali parit, ya. Sebagian dari orang munafik berkata, hei penduduk Masjid, pulang, yang ngapain kamu di sini, capek-capek, apa yang kalian cari? Rasulullah Muhammad, maaf ya, mereka tidak menyebut Rasulullah, pada hakikatnya Muhammad sudah berbohong. Itu contohnya kalimat-kalimat seperti itu. Bayasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya, mereka meminta izin, sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi. Mereka berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, dan tidaklah rumah tersebut terbuka, akan tetapi mereka yang kehendaki, kecuali mereka ingin lari dari peperangan atau lari tidak ikut bekerja membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang munafik, ya, orang yang keimanannya rendah. Itu ada saja alasannya, segala macam alasan mereka buat. Tujuan utamanya agar mereka tidak ikut, ya, gotong royong ataupun tidak ikut berperang di jalan Allah. Gitu. Ayat 14-nya, kalau sekiranya dimasuki atas mereka, artinya Madinah dikuasai oleh orang kafir, min aqtariha, ya, dimasuki dari segala penjurunya, kemudian diminta kepada fitnah, orang-orang yang munafik tadi, ya, tsumma su'ilul fitnah, kemudian diminta kepada fitnah, artinya diminta untuk kembali murtad dari agama Islam. Wa ma talabbasu biha illa yasiran, ya, mereka akan terjerumus ke dalam fitnah tersebut secara mudah.
Orang kafir, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka sangat mudah, ya. Jangankan zaman, apalagi zaman sekarang, ketika kaum muslimin, kaum mukminin tidak mempunyai akidah yang kuat, maka akan sangat mudah ketika diselewengkan oleh pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, ya. Ini karena pada hakikatnya akidahnya tidak kuat. Bagaimana seorang muslim misalnya mengimani adanya nabi lagi? Bagaimana mungkin? Ini tanda bahwa akidahnya tidak kuat. Bagaimana seorang muslim misalnya menganggap hal-hal yang berbau kesyirikan adalah sesuatu yang benar? Ini tidak mungkin, ya. Ini mudah, orang-orang yang seperti ini akan sangat mudah ketika mereka diminta untuk kembali kepada kekafiran, karena pada hakikatnya akidahnya belum kuat, keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ulan. Dan sungguh bahwasanya mereka sudah berjanji kepada Allah sebelumnya, mereka tidak akan lari ke belakang. Artinya ketika pertama Rasulullah masuk ke Madinah, sudah membuat piagam, undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Ya, ketika ada musuh harus dihadapi bersama. Hadapi bersama. Kenapa Allah mengatakan walaqad kanu ngahadullah? Sungguh mereka sudah membuat perjanjian, berjanji kepada Allah. Ini harus kita pelajari bahwasanya apa-apa yang kita janjikan di dunia, selagi itu adalah untuk kebaikan, itu kita berarti berjanji kepada Allah. Paham gitu? Ini yang harus kita pahami. Kita berjanji kepada siapapun juga, pada hakikatnya kita berjanji kepada Allah. Sebagai seorang warga negara misalnya, panjenengan ya mempunyai segala macam fasilitas dari negara, maka wajib untuk mematuhi aturan-aturan yang ada selagi tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu seperti itu. Ini namanya perjanjian dengan Allah. Ketika kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu adalah perjanjian dengan Allah. Sudah mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka kita sudah berjanji kepada Allah untuk sami'na wa ata'na. Kita berjanji untuk dengar dan taat kepada syariat agama Islam. Maka ketika kita melanggar itu semuanya, berarti kita melanggar perjanjian dengan Allah. Contoh yang lain lagi, suami istri. Kita berjanji di hadapan penghulu, di hadapan istri dan di hadapan suami, itu adalah di atas melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Maka itu namanya janji kepada Allah, walaupun pada hakikatnya ya kita urusan di dunia, akan tapi itu semuanya adalah janji kepada Allah. Ketika kita misalnya dalam kehidupan berumah tangga tidak menafkahi istri kita, sama saja kita melanggar perjanjian dengan Allah. Kalau kita misalnya tidak menafkahi anak-anak kita ya dengan sengaja, kalau memang tidak ada sih memang tidak ada nggih. Ya kalau sengaja sebagai seorang kepala rumah tangga turu bae misalnya itu berarti kita melanggar perjanjian dengan Allah.
Kita menikahi istri kita dengan kalimat Allah. Ini, ya, ini yang harus kita pahami. Ya, kita kembali ke konteks ya. Lalu Allah melanjutkan, wa kana ngahdullah mas'ulan. Sesungguhnya perjanjian dengan Allah itu mas'ulan. Apa itu mas'ulan? Dimintai tanggung jawab. Ini semuanya ya, baik untuk urusan yang di dunia, urusan muamalah dengan semua manusia, apalagi untuk urusan ibadah. Ini semuanya perjanjian dengan Allah. Kita kaum muslimin ya, sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Kita bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji jika mampu. Itu perjanjian dengan Allah. Kalau kita mampu semuanya, kita laksanakan semuanya. Kalau tidak, yang 4 minimal itu dilaksanakan, yang 3 minimal dilaksanakan. Kalau zakat dan haji, karena harus memenuhi kriteria. Itu namanya perjanjian dengan Allah. Semuanya dimintai tanggung jawab. Ya. Siapapun yang dijadikan oleh Allah pemimpin, itu adalah perjanjian dengan Allah. Ya, akan dimintai tanggung jawab. Bahkan seorang ayah akan mas'ul ngan rongiyatihi. Kulukum, apa masih hangat? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ngan rongiyatihi. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Ya, sampai kaum ibu akan dimintai tanggung jawab terhadap kemimpinannya di rumah. Ya, karena kaum suami biasanya banyak berada di luar rumah, sehingga kaum ibu akan dimintai tanggung jawab ketika suaminya berada di luar rumah sebagai pemimpin, wakil daripada suami. Akan tapi ketika suaminya ada secara umum, pemimpin keluarga adalah para suami. Para suami yang paling bertanggung jawab, paling akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Wa kana ngahdullahi mas'ulan. Itu maknanya. Makanya ya, jadi laki-laki harus kuat, harus mempunyai bekal ilmu. Ini anak saya kan tiga-tiganya laki-laki nih. Ya, itu harus benar-benar punya bekal untuk bisa mengarungi. Semuanya tidak usah terpikir terlalu jauh. Kita hadapi satu persatu. Jangan terlalu panjang angan-angan, kata Rasulullah. Ya, artinya berpikirnya jangan terlalu muluk. Kita berpikir yang dekat-dekat saja. Gitu, jangan terlalu muluk-muluk. Kita hadapi satu persatu. Dengan bimbingan Allah, insya Allah akan berjalan normal, gitu. Karena kalau kita tidak berjalan dengan normal, maka akan gampang, mudah sekali goncang. Nah, baik secara akal, baik secara fisik, baik secara keluarga dan sebagainya. Nih, kita lanjutkan. Kul layan fankumul firar in farartum minal maut. Katakanlah Muhammad, katakanlah kepada semua orang, tidak berguna bagi kalian lari. Tidak berguna jika kalian lari dari kematian. Tidak ada faedah. Mati itu akan terjadi, baik di medan peperangan, baik di jalan, baik panjenengan lagi tidur, baik lagi apa saja. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan berbuat baik. Makanya perbanyak berbuat baik.
Karena tidak semua orang meninggal dalam keadaan baik-baik. Ya. Ini tidak berguna kita lari ketika kita diperintah oleh Allah untuk berjihad fisabilillah, kok lari tidak berfaedah. Karena dimanapun kita akan mati. Ya. Makanya Allah menegaskan di sini, tidak berguna bagi kalian kamu lari jika kamu lari dari kematian atau dari peperangan. Wa idzan, jika demikian, jika kamu lari, la tumatta'una illa qalilan. Kalaupun kalian berhasil lari, kalian tidak akan hidup kecuali sebentar. Nih, ya. Ini orang hidup ini seperti itu. Hadapi apa yang harus kita hadapi. Selagi kita benar, kita hadapi. Kematian akan datang, ya, dengan setiap segala macam keistiqomahan kita. Terlanjutkan. Kul man dalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah kepada seluruh manusia, siapa yang dapat menolong kalian, melindungi kalian dari azab Allah, dari Allah, jika Allah menghendaki keburukan bagi kalian atau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian. Tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Ya, tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Baik memberikan keburukan, su'an atau rahmah atau rahmat atau kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau ada orang mau diberi rezeki oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau lihat panjenengan misalnya rekan bisnis, ya, gara-gara hasad tidak senang temannya sukses sehingga dihalang-halangi, tidak akan berfaedah. Kalau Allah sudah menghendaki bahwa rezeki itu untuk si fulan, siapapun yang menghadang itu tidak akan bisa. Itu. Makanya tidak usah terlalu sedih ketika kita gagal. Begitu juga jangan terlalu bangga ketika kita berhasil. Itu semuanya atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan memberikan keburukan ataupun rahmah, kebaikan. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Allah kepengin menegakkan agama Islam, walaupun orang seluruh dunia melarang, memerangi kaum muslimin, pada akhirnya kaum muslimin menang. Padahal jumlahnya sedikit sekali pada waktu di awalnya. Gitu. Makanya ketika kita berada dalam kebaikan, tidak ada yang perlu kita takuti. Istiqomah. Kalaupun tidak ada yang membantu misalnya, ya, ketika Allah menghendaki, Allah semuanya akan terjadi. Apa yang akan dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak akan mendapati bagi mereka selain daripada Allah min dunillah waliyan wala nasiran, pelindung maupun penolong. Jemaah rahimakumullah, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat akidah, ya, agar supaya terpatri dalam diri kita bahwasanya segala macam keburukan itu tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak menghendaki. Walaupun orang seluruh dunia berkumpul untuk mencelakakan saya,
panjenengan misalnya, tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ini yang harus kita imani. Walaupun seluruh manusia mau memberikan rahmat, memberikan rezeki, memberikan uang kepada si fulan misalnya, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan sampai. Itu nih, ya, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasiran. Mereka tidak mendapati selain daripada Allah pelindung, pemimpin dan penolong selain daripada Allah. Qad ya'lamullahul mu'awwikin minkum wal qailina li ikhwanihim halluma ilaina. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menahan, orang-orang yang tidak ikut berperang maksudnya, ya, orang-orang yang tidak ikut berperang di antara kalian, di antara kaum muslimin, maksudnya Allah mengetahui. Wal qailina li ikhwanihim, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, mari bersama kami, wala ya'tunal ba's, ya, illa qalilan, dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sebentar. Jadi di antara kaum muslimin ini musuhnya banyak. Ini di antara musuh-musuh dalam selimut ini orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Mereka mempengaruhi teman-temannya, tidak usah ikut berperang, ayo balik baik, turusi kepenak nang omah. Ngapa kudu berperang kesel-kesel, yang menang oli bagian, angger kalah mati anaknya bojone siapa sih ngurusi. Nah ini contoh dalam bahasa Jawa kita, mungkin seperti itu. Allah mengetahui itu. Asyikhatan alaikum fa idza jaa al khauf ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka dengki, ya, dengki kepada kaum muslimin. Ketika datang kepada mereka al-khauf, ya, ketakutan tadi, ya, mau peperangan dan sebagainya, mereka melihat kepada Rasulullah, ya, dengan penglihatan yang diibaratkan oleh Allah, kalladzi yughsha alaihi minal maut, seolah-olah mau melihat sesuatu yang sangat menakutkan, ya, sesuatu yang sangat di sini Allah menyebutkan yughsha alaihi minal maut, meliputi atas mereka dari kematian, artinya sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan akan mati. Ini gambaran Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ketika datang fitnah, yaitu berupa ketakutan, mereka memandang kepada Rasulullah SAW dengan pandangan yang sangat sinis, ya, gitu. Fa'idha dhahabal khauf, ketika ketakutan itu hilang, salakukum bi alsinatin khidadin asyikhatan alal khair. Maka ketika bahaya sudah berlalu, maka mereka pandai untuk memutar lidahnya, ya, bahwasanya mereka sebenarnya tidaklah mereka menghendaki kecuali kebaikan. Ini, ya, orang-orang munafik ini pinter. Ketika dilanda fitnah, kon berperang ora gelem, tapi angger menang melu ngerubung. Angel bok. Kon susah tahu, sing susah kerja bakti tamong, tapi nger ana apa nih,
cici sih. Angger ana batine ta gelem gitu. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini ayat yang nomor 19 ini. Orang munafik itu seperti itu. Ketika agama itu kelihatannya ada keuntungannya, maka dia semangat. Ketika tidak ada keuntungannya, lah nggak ngapa. Itu seperti itu. Lalu ditegaskan oleh Allah, ulaika lam yu'minu, mereka tidak beriman. Lam yu'minu, mereka sekali-kali tidak beriman. Fa akhbatallahu a'malahum, dan Allah membuat batil amal-amal mereka. Salat mereka, puasa mereka itu tidak sia, batil. Karena pada hakikatnya salat, puasa mereka lakukan dengan malas, dengan tidak sungguh-sungguh. Ini maka Allah fa akhbatallahu a'malahum, Allah membuat amalannya sia-sia, artinya amalannya tidak diterima. Makanya penting untuk kita memahami agar supaya kita ketika beramal usahakan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai punya embel-embel, karena percuma saja. Allah tahu kita hanya akan memperoleh kesel, ya. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau ngaji, semuanya usahakan dengan niat yang ikhlas. Jangan jangan ada embel-embelnya. Mending turu nang omah. Genah. Eta. Karena ini, ya. Ulaika lam yu'minu fa akhbatallahu a'malahum, maka Allah menjadikan amal mereka batil. Wa kana dzalika 'ala Allah yasiran, ya. 'Ala Allah yasiran. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, sangat mudah. Sangat mudah. Semuanya segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Yaksabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Mereka orang-orang ini masih terkait orang munafik, ya. Mereka menganggap bahwasanya tentara koalisi itu tidak akan pergi. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Kalau sekiranya datang orang pasukan koalisi ini, mereka menginginkan kalau sekiranya mereka berada jauh di dalam perkampungan orang-orang Arab Badui. Artinya ketika mereka berharap ketika pasukan ini datang karena saking jumlahnya yang besar, dia berharap sedang pergi ke luar Madinah atau berada di luar kota atau berada di luar negeri. Yas'aluna an ambaikum, dan mereka bertanya-tanya terkait berita kalian. Nih orang-orang yang musuh Islam dari dalam itu seperti itu. Kalau sekiranya mereka ngerti akan ada azab, mereka pergi keluar dan mencari berita. Kayak Nabi Muhammad menang apa kalah? Angger menang mlebu Islam maning. Angger kalah ya mlebu kafir. Gitu. Ini orang-orang munafik seperti itu. Mana yang menguntungkan? Eta. Yang menguntungkan ketika Islamnya menang mlebu Islam, ketika Islam kalah murtad maning. Itu seperti itu kurang lebih. Walau kanu fikum, kalau sekiranya orang-orang ini berada di antara kalian, maqatalu illa qalilan, mereka tidaklah berperang kecuali sebentar saja, atau tenaganya juga kecil, tidak sepenuh hati. Berbeda dengan orang-orang yang beriman ketika berperang. Ya, satu orang diibaratkan bisa ada yang mencapai derajat 1.000 orang. Kaum muslimin seperti itu. Ya. Ini. Kalau orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, itu tidaklah mereka berperang kecuali sedikit. Ya.
Karena pada hakikatnya mereka itu penakut, pengecut. Orang-orang ya kalau di film-film, orang misalnya punya jimat nggih. Nggih? Di film. Itu beraninya karena iya aslinya penakut. Itu wedi mati. Kaum muslimin tidak. Kalau berperang menghadapi musuh malah mencari mati. Karena apa? Karena tahu bahwasanya ya orang yang mati fisabilillah itu tidaklah mati, bahkan hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Ini apa itu ketika berperang ya? Pakai jimat, pakai ilmu kebal misalnya, berarti takut mati. Makanya hal-hal seperti itu yang masih sangat melekat di kita. Kalau kita benar, ngapain takut mati? Kita lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini semestinya sudah hafal ya. Imat-imat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa maknanya? Sungguh bagi kalian telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, apa? Uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Ya, dalam segala macam bidang, sudah kami sampaikan. Dalam keluarga, dalam membimbing istri-istrinya, mendidik anak, bersahabat, berdagang, menjadi presiden, itu semuanya termasuk, apalagi dalam masalah ibadah. Itu telah ada pada diri Rasulullah contoh yang paling baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Ya, bagi orang-orang yang yarjullah, orang-orang yang menghendaki akan bertemu Allah. Itu. Kalau kita berkehendak untuk bertemu Allah, kita contoh Rasulullah. Ya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ya, orang siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa zakarullaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat yang mulia ini menjadi dasar bahwasanya kalau kepengin selamat menghadap Allah dalam keadaan yang benar, maka harus mencontoh Rasulullah dalam amal, dalam akidah, dalam ibadah semampu kita. Jangan sampai kita beribadah tanpa ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai. Jangan sampai kita dan lebih mementingkan omongan manusia atau omongan pemimpin lah, kalau itu bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, insyaallah kita lanjutkan malam Jumat ke. Mudah-mudahan kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam mengikuti sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau. Kita akhiri dengan kawartul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.